Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur tiada hentinya selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan diberikan waktu luang. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut, kita selalu dijadikan Allah sebagai hamba yang bersyukur hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Ketua Kongsi apa tadi Pak? SKK. BSKK, Masya Allah, luar biasa. Beserta kepengurusan. Yang sama kita hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Yang sama kita muliakan keluarga, pengurus masjid, seluruh jajaran kepengurusan, dan seluruh hadirin jamaah takziah, wabil khusus keluarga yang dalam hal ini Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya li ayatin, karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu jamaah takziah yang di luar lain tak basah Pak? Aman Pak? Alhamdulillah. Kita dah lama dah Pak, jalan sudah saja. Ya. Bu, lain terdengar Bu? Alhamdulillah. Oh kareh ya? Oh, mic yang kareh Bu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini manusia tidak ada yang bertahan lama. Paling kuat umur manusia sekarang 200 tahun kalau ada gitu kan. Ada Bu? Enggak ada ya? Buka-buka saja di YouTube mana tahu ada gitu kan. Tapi itulah enggak bentuk orang lah dah. Lah tengkurak saja tinggalannya gitu kan. Udah uzur. Bala udrin, udah tua begitu. Kita kan sering meminta mohon kepada Allah, ya Allah panjangkan umur gitu kan. Tapi kok ada pendaknya umur yang panjang itu berkah dan banyak amal. Gitu. Karena gunanya umur panjang sampai 90 tahun, 95 sampai 100. Tapi jarang ke rumah haji. Ndak kenal dengan sholat, ndak mau ibadah. Itu kan repot itu. Yang repot kita juga nantinya di masa-masa yang akan datangnya. Karena amal ibadah tersebut sangat menentukan. Ternyata perjalanan orang tua kita ini umur beliau lebih kurang 72 tahun. Masya Allah, luar biasa. Allah memberikan nikmat. Kemudian beliau dikaruniai anak oleh Allah yang hidup 8 ya Pak ya. 8. Itu anak beliau. Lo menantu? 8 lo. 8 tambah 8? 16. Itu anak beliau tuh. Cucu 26. Masya Allah, luar biasa. Cicit ada ya Pak? Belum ya? Itu karunia yang sangat hebat itu.
26 tambah 8 balik. Tambah adik kakaknya masih ada. Tambah adik kakak. Ya Allah, luar biasa. Ini mohon ke Allah, doa ke Allah, doa istijabah, sangat diijabah Allah. Makanya ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah, mohonlah, aku akan kabulkan. Jadi mohonlah kepada Allah sesuatu hal yang baik agar Allah memberikan juga yang terbaik untuk kita bersama. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah. La tadallu ma qadama abdi yaumal qiyamah. Nanti di akhirat, tadi baca Al-Quran cucu beliau luar biasa. Udah, ini tadi ya? Masya Allah. Udah berapa umurnya sayang? 8 tahun. Luar biasa. Agus itu. Yang akaknya udah berapa tadi? 10 tahun. Luar biasa. Doakan nenek kita ya. Adab berbakti kepada orang tua yang telah mendahului kita. Apakah nenek kita, kakek kita, itu salah satunya adalah mendoakan beliau. Makanya doa yang terkenal itu Allahumma ghfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alah bunyi piriang mah. Ndak awak kalau piriang kau telingo kan nyariang seka. Iya mbak aja lah itu biasa saja tuh. Ini piriang mau benih itu kan. Ayo, sebentar lo ibu kalau ada piriang yang dijalankan. Bekoselah gitu kan. Awak dengar ayat Allah dulu. Karena nanti kalau ndak mendengar awak karena awak dalam firman Allah. Wa idza quri'al Qur'an, makanya mau mendengar tadi. Mencali tadi itu. Dengarkan. Apabila ada orang membaca Al-Quran, fastami', dengarkan. Itu perintah itu, Al-Quran. Wa ansitu, ansit, diam. Jadi kalau ada tadanga baca Al-Quran, dengar, diam. Kalau kita dengar, kalau kita diam, Allah akan berikan rahmat. La'allakum turhamun. Jadi mudah-mudahan tidak ada bunyi-bunyian yang lain, gitu kan. Alhamdulillah doa Bapak Ibu, doa Pak Haji tadi Allah izinkan hujan kedua. Iya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi oleh sebab itu maka jadilah kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dari orang tua kita. Bagaimana caranya? Ciri-ciri karakter anak-anak yang soleh dan soleha itu, ingat Bapak Ibu, walaupun awak lagai, awak tetap anak dari orang tua awak. Walaupun awak janggui awak gini kok, labauban gini kok, ataupun dah tua, kita tetap anak dari orang tua awak. Jadi tidak ada ceritanya itu. Apalagi kalau kecil-kecil. Makanya kata Allah, karakter ciri-ciri anak yang soleh itu adalah satu, dia mencintai Allah dan Rasul. Apalagi kini kok bulan Maulid. Kalau di kampung apa Maulid namanya itu. Ada Maulud, ada Maulid, ada Maulid. Ini dua tu. Kalau di kampung apa mambok dulang, apa namanya tu? Ndak tua yang baju juang ada lamang, ada kue, ada nasi, ada ikan. Jamba, bajamba. Itu Maulid. Makanya Maulid dia kan. Ada maulid, ada maulud, ada mului. Gitu. Makan sesudah itu. Di kampung ambo kayak gitu Bapak Ibu, pesisir. 6 orang pesisir gitu kan. Jadi anak yang soleh dia mendoakan orang tuanya dengan syarat mencintai Allah dan Rasul. Berdoa kau ranggai kalau tidak cinta ke Allah dan Rasul, doa kita tidak diijabah. Bagaimana cinta kepada Allah dan Rasul? Satu, dengan menjalankan perintah Allah. Perintah Allah diantaranya melaksanakan ibadah solat. Itu seringan-ringan itu. Ibadah solat itu sebenarnya ringan, tapi baik bagi orang yang tidak mau melaksanakannya. Kadang awak pai namanya tu kalau kek gor gitu kan pagi-pagi
dibuka pengumuman besok hari Ahad kita mengadakan jalan santai, hadiahnya mobil Fortuner 1, Avanza nomor 2, ini segala macamnya. Tidak boleh terlambat 1 menit pun. Mulai acara jam 5.30. Jam barawak siap-siap tu. Jam mampik alun azan subuh lah tu doh. Barangke kata orang bandara pesawat mulai barangke jam 5. Asal lewat 1 menit tinggal di pesawat. Jam barawak barangke dari siko. Bayangkan itu jam 3 alun ado waktu subuh lah tu doh. Masih tahajud baru tu. Jam 3 barangke mandi-mandi, siap-siap, beres-beres. Samalam tu hampir untuk itu saja. Luar biasa. Ini ibadah, solat hanya sesaat. Bahkan kata Rasul 2 rakaat sebelum subuh. Bu, boleh terang bu? 2 rakaat sebelum subuh khairu minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi Bapak Ibu, semati-mati angin, jangan sampai sholat sebelum subuh itu tinggal. Jangan sampai tinggal. Kalau tinggal rugi awak. Itu buktinya. Belum sholat subuhnya, sholat sunnah sebelum subuh saja kata Rasul, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah, luar biasa. Apalagi sholat subuhnya. Jadi kata Allah, orang yang mencintai Allah dan Rasul, ciri khasnya salah satu, dia menjalankan perintah. Di antaranya adalah ibadah sholat. Jadi sholat disayang ya, jangan tinggal ya. Doakan nenek kita, panggil nenek ya. Kadang-kadang kan panggil nenek, ada panggilan lain gitu kan, ada oma, ada opa gitu kan, macam-macam lah panggilan yang baik itu. Jadi sebab itu kita doakan, karena satu-satunya tadi sudah dibacakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Janganlah, lam di sana larangan itu. Janganlah kamu mengatakan orang yang gugur, orang yang mati, orang yang wafat pada jalan Allah itu mati. Bal ahya, akan tetapi hidup. Dalam kajian ilmu tauhid, sabanahnya awakko, beliau yang sudah dahulu itu tidak mati, berpindah alam, berpindah tempat. Dulu awak di alam roh, berapa lama kita tidak tahu, wallahu a'lam. Alam iradat, alam rahim, itu bisa tuh. Berapa bu? Itu ibu yang tahu. Ambo tidak pernah hamil loh. Makanya ambo bertanya gitu kan. 9 bulan 10 hari rato-rato. Kalau untuk kini bisa capek, bisa lambe, bisa dipesankan. Ingin tanggal berapa lagi di mana jam berapa bisa tuh. Gitu. Tapi di siko lagi di Pawi. Gitu. Di badah masuk kampung Ambon namanya itu di badah. Di Pawi gitu kan. Di perut gitu, perut di Pawi gitu kan. Tapi semua itu adalah sunatullah. Baralamohnya di alam rahim itu 9 bulan 10 hari. Mau ndak mau keluar, pindah alam lagi. Ndak ada yang sampai 3 tahun dalam parui itu. Woi, coba kalau 3 tahun dalam parui, lama janggui keluar. Masya Allah, gawat tuh mah. Jadi oleh sebab itu sunnatullah, mau ndak mau keluar. Itulah alam dunia sekarang, alam nang kampe. Jadi kalau ibu ingin melihat, nanti ada di YouTube itu perjalanan manusia menuju alam baka, Herman Tanjung. Boleh dibuka nanti di YouTube-nya. Karena perjalanan kita jauh. Imam Al-Ghazali menyatakan hidup kita di dunia ini bagaikan berlayar di atas lautan. Telawi tahu ibu ya? Berlayar pakai kapal. Pulau yang akan kamu tuju sangat jauh. Lautan yang kamu harungi ini sangat dalam. Maka perbanyaklah bekal. Baka manuri awak orang kampung namanya. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa, amal soleh. Inna akramakum indallahi atqakum.
Luar biasa. Jadi dalam Islam ini Bapak Ibu luar biasa. Allah sayang banah ke awak. Khatib sering menyampaikan dalam khutbahnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada ya Pak ya? Sering itu. Apa artinya? Janganlah kamu mati kecuali dalam Islam. Jangan mati dulu kecuali dalam Islam. Selalu dibaca itu. Kok kau mati? Matilah dalam Islam. Kalau enggak, jangan mati dulu. Kau ingin tak aja mati? Mati saya lah. Ya kadang-kadang kan ada yang tak aja mati gitu kan. Oleh sebab itu Allah sayang ke awak, maka panggilan Allah itu kita lakukan sebaik-baiknya. Bila di dunia ko Al-Kahfi 110 amal soleh, tidak ada yang lain dari itu. Bagian akhir, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan solihan. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah nanti, maka dia harus beramal soleh. Ini kuncinya amal soleh. Tidak ada lain dari itu. Jadi oleh sebab itu, hadirin kaum muslimin umat Islam semuanya, mumpung masih hidup, umur masih dititipkan oleh Allah kepada kita, maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak yang soleh itu taat kepada Allah dengan menjalankan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, karakter anak yang soleh itu berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua yang telah menyebabkan kita lahir ke alam dunia ini. 9 bulan 10 hari beliau hamil. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah, tapi itu hanya ada pada ibu. Makanya ibu itu sangat luar biasa. Yang pertama, laki-laki itu tidak bisa hamil. Kadang saja parui dia hamil, tapi yang dihamilkannya itu bukanlah anak. Kalau dia doa parui contoh kan hamil itu kan bukan anak itu. Tidak ada laki-laki yang hamil. Hamil itu fitrah wanita, dan itu tidak bisa diminta-minta. Nyo laki-laki operasi kelaminnya jadi pedusi, ingin hamil loh, tidak bisa. Itu pasuntian tuh Bu. Nama bayi tabung. Macam-macam caranya sekarang. Kini menciek ni tak bisa membuat angok. Yang lainnya bisa membuat darah, bisa membuat kapalo, bisa membuat tulang, bisa membuat talu, bisa. Banyak talu yang beredar. Kan buat baris orang bisa ni kah? Hati-hati kembali baris Pak gitu kan. Kira plastik saya doa gitu. Kau tu kan waspadai duit namanya tu. Nah di. Ndak ada yang bisa buat angok yang bisa. Tu dalam surah apa tu? Al-Isra. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Kalau ada yang tanya kepadamu tentang ruh, qul ruh. Jawab, ruh itu min amri rabbi, urusan Tuhanmu, urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Aku tidak kasih ilmu manusia itu kecuali sedikit sekali. Yang sedikit itu ada sampai profesor, ada guru besar, doktor gitu kan. Nanti sedikit cuman dibanding dengan ilmu Allah. Oleh sebab itu syukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya? Kalau orang tua kita masih hidup, bahkan kata Allah, fala takul lahuma ukhfin. Sampai yang berapa? Oh gitu ya. Tidak apa-apa kedinginan di luar tu. Ibu iyalah. Awak lewat dua beliau ndak tu dah gitu kan. Ya, janganlah kamu mengatakan kata-kata cis, maleh. Dipanggil dek orang gai awak, dek mama awak, dek orang tua awak, diam awak ndak datang. Itu bahagian dari kata-kata secara tidak langsung. Bahkan kata Rasul, andaikan kita sedang sholat sunnah, datang orang gaya awak dari kampung, awak sholat sunnah dalam rumah, sholat duha ke, sholat apa ke, tokok pintu. Nah, assalamualaikum, mama datang, papa datang, tolong bukaan pintu. Awak sedang sholat duha, buka itu pintu. Berhentian sholat.
begitu kewajiban memenuhi panggilan orang tua. Kalau kita melaksanakan salat wajib, nah itu lain, supaya ibu tidak bertanya apa. Kalau salat wajib itu hak Allah, tapi karehan di hal-hal yang boleh dikarehan. Allahu Akbar. Ayah, anak awak kan sedang salat. Sami Allahu liman hamidah. Karehan situ supaya terdengar di beliau. Allahu Akbar. Awak tunggu saya papa. Awak duduk sikul. Anak awak kan sedang salat. Gitu. Kalau awak diamkan, beliau beranggapan beko lain pemikiran. Lah payah-payah awak datang dari jauh dari kampung lah panik-panik trapel lah pailu kuah. Baca roh itu. Dipanggil hendak main bawa nak aku. Masuk langsung nak aku. Pulang selesai senyum. Kayu ko dan. Jadi oleh sebab itu, apalagi kalau orang tua ko itulah balik nguduh balik lapai buati perasaan dan segala macamnya. Jadi oleh sebab itu kita sebagai anak, ada orang tua kita bersama kita, mari kita jaga beliau dengan sebaik-baiknya. Surga berada di bawah telapak kaki al jannati tahta aqdamil ummahat. Ibu luar biasa. Bapak tidak ada itu. Jadi sarugo tidak ada berada di bawah telapak kaki bapak doh, tapi kaki ibu. Karena ibu itu diberikan kelebihan oleh Allah dalam hal satu hamil tadi, kedua melahirkan, dan ketiga menyusui. Menyusui ibu ya, tidak menyusu doh. Jadi oleh sebab itu ternyata itu adalah fitrah, sunatullah, tidak bisa digantikan oleh siapapun. Maka oleh sebab itu jadilah kita ini anak-anak yang soleh, berbakti. Andaikan orang tua kita sudah mendahului kita, maka langkah kita mendoakan beliau. Kemudian yang kedua, lakukan kebaikan yang biasa beliau lakukan dahulu sewaktu beliau ada. Contohnya beliau biasa puasa sunnah Senin Kamis. Awak karajoan itu di samping awak pahalo, kita melakukan kebaikan yang dirintis oleh orang gaib awak. Luar biasa itu. Man sanna fil islami hasanatan. Siapa yang berbuat kebaikan di dalam Islam, dia mendapat kebaikan itu dan kebaikan orang yang mengikutinya. Siapa mengikuti di situ? Anak. Siapa mulai membuat orang gaib. Mungkin orang gaib awak dulu, awak acuk diajak de beliau puasa Senin Kamis, tapi awak kadang-kadang acuk indak. Tahu-tahu awak lanjut ini tuh, luar biasa itu. Masya Allah. Itu anak-anak yang soleh dan soleha. Beliau biasa dulu solat berjamaah ke rumah saji. Awak lakukan itu, luar biasa. Maka oleh sebab itu salat sangat penting dan menentukan sekali kondisi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah. Oleh sebab itu, walau bagaimanapun kita, sehebat apapun kita, kekayaan yang kita miliki, kedudukan pangkat dan jabatan yang kita dititipkan Allah, tidak ada apa-apanya kalau kita tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Itu bahagian dari makhluk yang sombong dalam pandangan Allah. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah kepadaku, dia tidak nemu solatnya doh. Ulaika sayadkhuluna jahannam, mereka nanti akan masuk ke dalam jahannam dakhirin, dengan hina dina. Itu kata Allah. Jadi oleh sebab itu tidak ada pilihan bagi awak kecuali kita adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untung ruginya untuk awak, bukan untuk Allah. Bagi Allah tidak ada apa-apanya, tapi untuk kita. Bahkan Rasul sendiri jo anak kandung seorang. Siapa anak Rasul yang terkenal yang perempuan itu? Fatimah.
Kalau Aisyah itu siapa tuh? Istri. Nah, ya. Istri Rasul berapa, Bu? Iya berapa banyak 7 ah. Yang lain 49 wah. Yang lain 2. Dalam kitab Purnama Para Madinah, kita tidak bahas itu sebenarnya, cuma ilmu saja. Itu 15. Yang gadis berapa orang? Atu. Siapa itu? Ah, itu tadi Aisyah. Anak beliau Fatimah, Fatimah salat kata Rasul. Saya Rasulullah, bapakmu ndak bisa menolong di akhirat do. Kalau engkau ndak salat. Salat sayang. Rasul jo anak kandung seorang. Makanya mati-matian awak kini dulu Bapak Ibu, ajah didik biasuan birang awak kalau ndak salatnya. Marah kita. Bahkan sampai dilacui boleh fadribuh, pukul. Begitu. Tapi memukul di situ boleh dengan fisik, tapi untuk mendidik telapak kakinya boleh dengan kata-kata. Nak salat nak, yo mah. Nyuruh dua aja baru. Kurang lampiah kamai lah, yo mah. Nyo main HP aja baru, main WA aja baru, main Facebook aja baru, main Twitter, main Instagram aja baru, main apa cila itu, main YouTube, main TikTok aja baru. Lakamai orang Tuhan, yo kayo, tu pukul namanya tu. Jadi terpukul dia, ndak harus dilambui, enak tu dah. Buampen langsung ke dinding patah-patah nak awak juga. Gitu. Jadi nadanya tu keras. Gitu caranya. Marah kita. Sekali anak tu dipadian, ini akan terulang. Gitu. Nggak boleh. Jangan tanamkan nilai-nilai yang tidak baik terhadap anak. Contoh di siko ndak ada doh. Anak kalau ndak namu makan dalam rumah, abagungguang keluar tu. Baru-baru mu tu kalau nak basuh tu mana nasi tim tu. Setahun kurang setahun. Dan namu dalam rumah tu, berjalan kan ini. Padahal syariatnya sunnahnya itu makan duduk dalam rumah. Iku habis sepanjang komplek. Ndak siko doh, tempat lain. Tempat lain ndak siko doh. Lah habis sepanjang komplek itu beko. Baru. Itu menanaman yang tidak baik terhadap anak. Dari kecil anak lalu ditanamkan tidak baik itu. Bohong yang kecil. Anak tanya, "Ma, kamah ayah." Ayah baik kakadai. Padahal mah ayah kerja tu. Ayah kakadai. Lah memanduang sana di muka pintu garasi itu menunggu ayah. Lah sampai jam 3 dah. Kok dah pulang-pulang ayah kau mak? Bahkan pulang ayah baik kerja. Itu secara tidak langsung kebohongan terhadap anak. Maka wajar saja besok lah kadangnya pada tu. Jalan saja. Nak, ayah baik kerja. Jelas. Jadi dalam feelingnya nanti nyorekam. Oh, ayah kerja. Kapan perlu jelas. Nak, ayah baik kerja. Doakan ayah ya. Assalamualaikum. Salim sama orang tuanya. Jelas. Delapih ayah tu. Berdoa dia. Mana tahu ditakdirkan Allah meninggal dalam perjalanan, meninggal di kantua. Dia sudah jelas ayahnya. Tidak pakai kadai tadi doh. Jadi oleh sebab itu, maka penanaman hal-hal yang kecil nanti itu akan menjadi besar di dalam anak-anak kita karena dia masih kecil. Biasa kan, kayak gini pakai jilbab kan cantik itu, walaupun dia masih kecil. Kan ada pituah orang tua-tua dari kete taraja-raja lah kadang tak bawa-bawa lah tua tarubah tidak kamati jadi parangai biason dari kete anak awak menutup aurat asa keluar rumah nak kama kakadai mah tutup aurat pakai jilbab sabantanya pakai jilbab gitu caranya sabanta ndak sabanta asa keluar rumah pakai jilbab itu nanti terbiasa tu. Tapi kalau lah kuliah sebesar, mama ndak tahu di modern, macam-macam lah, mode panas, macam-macam saya. Jadi oleh sebab itu, kalau itu menjadi ukuran, jangan nanti anak-anak kita nanti terbiasa dia membuka aurat kemana-mana.
Maka dari sekarang kita jadikan, kita bimbing anak-anak kita didik, kita bimbing menjadi anak-anak yang soleh dan soleha insya Allah. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita berharap dan memohon kepada Allah naman diang nangko nan beliau ibarat bajalala sampai ke weteh balayela sampai ke pulau nan punyo datang menyepui nan mananam datang membubui. Kita sarahkan kepada Allah. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang hidup pasti akan semuanya akan mengalami yang namanya kematian. Cuman ada yang dulu, ada yang kemudian, ada yang terakhir. Semua itu adalah sunatullah. Tugas kita adalah bagaimana tetap kita redho dan sabar. Tadi ada innallaha ma'as sabirin. Itu hebat itu Bapak Ibu. Ma'a, ada ma'a di situ. Ma'a, sesungguhnya Allah ma'a itu beserta, basarato. Kalau ini orang sabar, Allah bersama orang sabar itu. Ma'a, bersama. Di sini orang sabar, di sini Allah. Kan ada satu lagi inna ma'al usri yusra. Ada ayat Ibu ya? Apa itu artinya itu? Apa Bu? Dalam kesulitan ada kemudahan. Ada yang menyatakan bagai sesudah kesulitan ada kemudahan. Di sana ma'a bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi dalam maknanya ma'a, hurufnya ma'as sabirin, ma'al usri yusra. Tengoklah itu, beserta. Jadi kalau ini sulit, di samping sulit itu, bersama yang sulit itu ada kemudahan. Makanya jangan khawatir, jangan cemas pula. Ya, itu pemahaman saja. Meluruskan, menghalusi pemahaman supaya tidak salah dalam memahami. Bukan sesudah kesulitan. Kalau sesudah itu ba'da atau qabla. Ba'da zuhur, sesudah zuhur, qabla zuhur, sebelum zuhur. Jadi ma'a, beserta, basarato, bersama orang sabar ada Allah. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ya Bu ya. Innallaha ma'as sabirin. Luar biasa. Jadi makanya sabar itu dalam maqaman ilmu tauhid sangat penting sekali. Sabar mampu mengendalikan diri dari yang kita senangi ataupun yang tidak kita sukai. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Adon kepatannya Bapak Ibu 1 menit. Nah, biasanya mau kalau takziah mah kayak gitu. Kalau ndak awak tutui. Ibu-ibu kapulang kok lama junju tu. Ndak masalahnya hujan lah tadua. Hujan kalau hujan lebih kok ambo lanjut itu. Pi hujan lah tadua kan ada kesempatan untuk pulang. Gitu. Supaya awan ndak wasawana. Baik, demikian saja. Kalau ndak ada dalam penyampaian ambo tadi kok kurang lama manihi racik bawang dek kurang alu hirono picik dek kurang kuni atau masakan talam biak mata, maafkan ambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kok indak dijanjang ngemon nanya, indak ditangguh hamba turun, mungkin tak dorong di lompatan maklun ambo mudo mata. Jadi salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Saya atas nama pribadi dan keluarga Erman Tanjung mohon izin taqabbalallah ilal liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.